Besti, welcome back to Kak Melpus channel. Jadi hari ini spesial banget karena aku lagi unboxing buku aku. Jadi aku tuh bikin buku ya teman-teman, buku tentang self improvement. Dan di dalam ini tuh tentang motivasi, self development, ada juga tentang memaknai kegagalan dan semuanya dalam buku ini. Ada juga tentang inspirasi aku dan motivasi aku kenapa aku bisa lanjut sampai kuliah S3 sekarang. Semua kegagalan, semua masalah yang aku hadapi itu semuanya ada di sini. Dan di buku ini juga tuh bakal dijelasin banyak banget cara gimana kalian itu menjadi seseorang yang berani dan juga seseorang yang ya bisa gitu menghadapi dan juga survive di dalam kehidupan kalian. Dan buku ini bukan cuma untuk cewek doang ya, tapi juga cowok bisa. Dan semua gender bisa untuk baca buku ini karena emang tujuan dari buku ini adalah memotivasi dan juga membuat diri kalian menjadi lebih baik lagi, even cuman 1% doang. Menjadi lebih baik walaupun cuma 1% itu lebih baik banget ya teman-teman. Gak apa-apa banget daripada kita gak lebih baik sama sekali gitu. Jadi itu lebih baik daripada kita ya biasa-biasa aja sampai sekarang kita gak mau improve, kita gak mau memperbaiki kesalahan kita, dan itu yang lebih parah lagi. Jadi kalaupun kalian punya perubahan yang cuma 1% gak apa-apa karena itu sudah lebih baik. It's more than enough. Dan hari ini aku bakal review tentang buku ini, yaitu buku aku sendiri. Jadi jangan lupa buat kalian check out dulu kalau kalian merasa semua konten aku, tulisan aku, video-video aku itu sangat-sangat bermanfaat banget buat kalian, bahkan mungkin menginspirasi dan memotivasi kalian. Berarti buku ini adalah salah satu jawaban bahwa kalian harus beli buku ini. Kenapa? Biar kalian bisa menjadi lebih baik lagi, karena di sini banyak banget insight-insight yang aku berikan, banyak banget value-value, nasihat-nasihat, dan juga point of view aku ketika aku menghadapi masalah yang mungkin sama kayak kalian hadapi sekarang. Dan kalau kalian mau check out, jangan lupa di link description berikut ini. Oke, yang pertama dari cover ya, ini bagus banget, lihat. Covernya itu emang bener-bener menarik. Jadi kenapa tulisannya berwarna merah? Karena memang memberikan kesan bahwa kita tuh berani. That's why judulnya adalah Brave and Unstoppable. Kenapa unstoppable? Jadi sebagai manusia ya teman-teman, langkah pertama itu harus brave dulu, harus berani dulu. Ketika kita sudah berani menghadapi apapun di dunia ini ya, misalnya kamu berani menghadapi kegagalan, kamu berani menghadapi semua hal yang mungkin gak sesuai sama keinginan kamu. Nah, hal tersebut bakal bikin kamu tuh terus-menerus mencoba terus. Jadi kayak misalnya kamu gagal ya coba lagi, kamu nggak bisa ya coba lagi. Nah, makanya kamu tuh bakal menjadi orang yang unstoppable. Unstoppable di sini tuh kamu tuh menjadi seseorang yang mungkin tidak bisa dihentikan gitu, tidak bisa dikalahkan karena memang kamu sudah berani terus dari awal. Ketika kamu menjadi seseorang yang berani ya, kamu tuh bakal menjadi seseorang yang lebih survive atau lebih bertahan dalam kondisi apapun. Misal nih, kamu mau lanjut kuliah, tapi mungkin selama masa SMA tuh kamu jarang belajar, kamu mungkin jarang persiapan, atau mungkin kamu gak cukup uang nih buat ujian gitu ya, buat ikut tes ataupun ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, nanti ketika kamu tuh sudah berani ya, sudah lebih ke brave gitu di dalam diri kamu, maka semua bentuk kesulitan tadi, semua bentuk kegagalan tadi kamu tuh bakal bisa hadapi. Misalnya nih, kamu mulai langkah sederhana ya, kayak kamu belajar dulu, atau misalnya kamu nabung untuk cari uang untuk daftar tes, ataupun kamu misalnya cari kerja-kerja sampingan untuk bisa ikut ujian di tahun depan gitu. Jadi intinya apapun yang kamu lakukan, kalau memang itu tuh membawa kayak efek positif gitu ya di hidup kamu, ya itu nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena setidaknya kamu sudah berubah menjadi lebih baik walaupun mungkin nggak 100% gitu. Makanya tadi Kak Melpus bilang, perubahan 1% pun gak apa-apa, karena itu bagus banget. Udah lebih baik daripada kita gak berubah sama sekali. Kenapa juga warnanya kuning? Karena kalau kuning itu tuh kayak kita tuh lagi kayak semangat banget ya. Tadi kan kita berani banget di warna merah, jadi warna kuning tuh mengobarkan semangat. Jadi memang buku ini dari cover aja tuh sudah nunjukin bahwa ya kamu harus baca ini. Kenapa? Untuk menjadi wanita ataupun lelaki ataupun seseorang yang berpendidikan tinggi dan memiliki value. Oke, jadi kalau kamu memang mau memiliki value, kamu mau berpendidikan tinggi, baca buku ini. Karena buku ini tuh bagus banget ya teman-teman. Aku spill semuanya. Jadi kalian jangan lupa beli buku ini ya di link description aku atau ke link di sosial media aku. Setelah kita bahas covernya, sekarang kita bahas isinya. Ada apa isinya? Jeng 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 nih, lihat. Pertama aja udah bagus banget, lihat. Nih.
nih ya. Terus kita ke bagian daftar isi. Aku bantu bacain kalian biar kalian nanti ketika mau beli buku ini tuh nggak bingung lagi sebenarnya Kak Melpus tuh bahas apa sih bab-babnya gitu ya. Jadi daftar isi dari buku Brave and Unstoppable ini yang pertama ada menjadi seorang wanita. Ini itu chapter yang pertama ya, bab 1. Dan yang kedua adalah mencintai diri sendiri. Yang ketiga adalah wanita yang takut bermimpi. Nih, kalau kalian takut bermimpi, kalian baca yang chapter 3 ini pasti kalian bakal relate banget dan bakal bikin kalian tuh malah mau bermimpi gitu, jadi nggak takut lagi. Keempat, wanita dengan semua ketidakadilan. Nah, kalau kalian ngerasa kayak, Kak Mel kenapa sih dia lebih cantik, Kak Mel kenapa sih dia lebih pintar, Kak Mel kenapa sih dia tuh lebih menarik, kenapa sih Kak Mel dia tuh lebih hebat. Nah, kamu baca di bab 4 ya. Wanita yang merasa atau wanita yang memang dia tuh ngerasa hidup dia tuh nggak adil gitu, atau hidup dia tuh penuh dengan ketidakadilan. Tuh. Bahkan ada satu kalimat yang aku bikin bahwa setidak adil apapun ya hidup yang kamu pikir sekarang, kamu harus tetap syukuri teman-teman. Kenapa? Karena bisa jadi hidup kamu sekarang itu adalah hidup yang diimpikan oleh orang lain. Jadi jangan lupa bersyukur ya teman-teman, bestie-bestie. Nih, di chapter 5 itu ada wanita yang sulit merelakan. Nah, yang sulit merelakan di sini tuh tentang mimpi ya, teman-teman. Misal nih kalian mungkin dulu mau sekolah kedokteran, mau S1 kedokteran, tiba-tiba kalian gak masuk di S1 kedokteran gitu atau masuk di jurusan lain. Nah, di sini tuh kalian tuh harus gimana sih seninya untuk merelakan gitu. Ataukah aku harus merelakan impianku saja, mimpiku saja, atau aku harus berusaha lebih lagi nih untuk mimpi aku. Nah, itu di bagian chapter 5 ya. Makanya disebut dengan wanita yang sulit merelakan. Jadi merelakan di sini tuh bukan merelakan pasangan atau pacar ya, bukan, tapi merelakan tentang mimpi-mimpi dan impian kita. Keenam, wanita yang tidak menyerah dan berbalik arah. Nah, kalau kalian mudah menyerah, terus kalian tuh mudah kayak, aduh Kak Mel, aku kayaknya nggak bisa deh di sini, aku mau berhenti aja gitu, atau aku nggak mau misalnya tes lagi karena aku udah gagal terus. Nah, itu berarti kalian tuh masih belum berani dan juga kalian malah berbalik arah gitu ya. Jadi bukannya kalian tuh forward atau ke depan, kalian tuh malah balik lagi karena kalian takut banget gitu menghadapi ke depannya. Nah, itu kalian lihat di chapter yang 6. Wanita yang tidak menyerah dan berbalik arah. Bagus banget ini bestie bukunya. Ketujuh, wanita yang menyusun kembali mimpinya. Jadi setelah tadi tuh kalian sudah sadar bahwa memang hidup tuh harus diperjuangkan, impian dan mimpi kalian tuh harus diperjuangkan, dan kalian sudah sadar bahwa kalian gak perlu berbalik arah gitu ya. Mungkin ya harus diimprove saja, kayak dievaluasi ataupun diperbaiki caranya, diperbaiki arahnya, makanya nanti kalian akan menyusun kembali impian gitu. Itu di bab 7. Dan yang ke-8 itu ada tentang meragukan keberhasilan dalam diri. Jadi kalau kalian tipe orang yang selalu ragu-ragu dalam diri kalian gitu ya, kalian gak tahu nih, aduh aku tuh kayaknya gak bisa deh, aku tuh kayaknya ini deh, kalian wajib banget baca yang ini ya, yang bab 9 ini. Kenapa? Karena kegagalan paling tinggi seseorang adalah ketika dia sudah meragukan dirinya sendiri. Jadi wajib banget kalian baca buku ini. Kesembilan, arah dan petunjuk yang kamu abaikan. Nah, mungkin selama ini ya kamu tuh banyak banget dapat petunjuk, atau kamu tuh banyak banget dapat arah, tapi kamu tuh malah mengabaikan. Atau mungkin kamu gak sadar selama ini tuh kamu sudah banyak banget gitu dapat arahan ataupun dapat kayak mungkin petunjuk gitu ya dari Tuhan untuk, oh kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh harusnya kayak gitu. Nah, mungkin selama ini kamu abaikan teman-teman. Jadi kamu wajib juga baca di chapter 9. Chapter 10, kita semua pernah terluka. Nah, di sini konteksnya adalah terluka ya. Jadi terlukanya itu di dalam kehidupan. Misalnya nih, kalian dilukai oleh pasangan, atau kalian dilukai oleh diri kalian sendiri, ataupun kalian dilukai oleh keluarga gitu ya. Misalnya nih, kalian pernah mengalami, aku tuh misalnya nggak disupport sama orang tua aku Kak Mel, aku tuh mau lanjut sekolah, aku tuh mau kuliah, tapi orang tua aku malah nggak nyuruh kuliah gitu. Nah, percayalah bahwa semua orang tuh punya luka ya teman-teman. Jadi mungkin kamu terluka karena kamu nggak mampu tuh untuk membuat diri kamu sekolah ataupun membuat diri kamu tuh kuliah gitu ya. Tapi di sisi lain orang tua tuh juga terluka gitu loh teman-teman. Kenapa sih mereka nggak support kamu gitu, nggak bantu kamu? Memang hal itu tuh kadang nggak terlihat bagi kita karena emang kita tuh nggak bisa baca isi hati orang gitu ya. Tapi percayalah bahwa semua orang itu tuh pernah terluka. Jadi kalau kita
takut melukai orang lain, percayalah bahwa kita tuh juga bisa berpotensi untuk melukai orang lain, teman-teman. Jadi mungkin satu sisi kamu jadi korban terluka, di sisi lain kamu juga menjadi tersangka untuk melukai seseorang. Melukai di sini itu dalam artian kayak mungkin kamu ngomong kasar gitu ya, atau kamu mungkin jadi orang yang gak support juga ke orang lain. Intinya hal-hal buruk yang juga kamu malah lakuin ke orang lain gitu. Aku juga pernah ngerasa aku ngelakuin kayak gitu ya teman-teman, tapi sekarang aku sudah mulai mau berubah bahwa ya jangan kayak gitu, karena semua orang tuh pernah terluka dan kita juga akan berpotensi untuk melukai seseorang. Nih, chapter 11, orang tua dan tangisannya. Nah, di sini tuh chapter yang paling sedih menurut aku. Jadi dari semua chapter atau bab, yang paling sedih tuh adalah bab yang tentang orang tua ya. Jadi di sini tuh dijelasin semua tentang orang tua dan tangisannya. Gimana cara orang tua kamu tuh berjuang buat kamu, gimana cara orang tua kamu tuh mengusahakan semua yang terbaik buat kamu, gimana cara orang tua kamu tuh bisa benar-benar nahan tangisan mereka demi bisa nyekolahin kamu gitu. Memang gak ada orang tua yang sempurna ya teman-teman. Bisa jadi orang tua kamu mungkin ya di mata kamu jahat, atau bisa jadi di mata kamu orang tua kamu tuh baik gitu. Jadi emang kita nggak bisa menilai itu dari satu sisi doang. Kadang juga orang tua yang kita anggap jahat ya ternyata orang tua ya itu tetap baik-baik aja gitu. Cuman mungkin kita ngelihat sisi yang buruknya aja, kita nggak lihat sisi baiknya. Makanya di sini tuh dijelasin semua tentang orang tua dan tangisannya. Gimana orang tua tuh bahkan menahan tangisan mereka demi bisa nyekolahin kita. Lalu kenapa kita secara terang-terangan nunjukin tangisan kita, nunjukin rasa takut kita di depan orang tua kita, sedangkan mereka aja nyembunyiin itu biar kamu tuh tetap semangat dalam meraih mimpi kamu. Nih yang ke-12 tentang kamu dan semua hal yang menakutkan. Nah, ketika kamu banyak banget hal takut ya, banyak banget hal yang kamu takutin, kayak misalnya kamu takut gagal, takut ini, takut omongan orang, takut diajak orang, atau kamu takut takut pokoknya banyak hal lah di dalam ketakutan. Maka chapter 12 ini cocok banget buat kamu gitu. Dan aku tuh selalu heran sama orang yang kenapa dia masih takut terus, kayak bertahun-tahun mungkin dia takut gitu ya. Jadi dia belum pernah dalam hidup dia sekalipun untuk berani eksplor diri, berani untuk memperbaiki diri, ataupun berani menjadi versi terbaik dia gitu. Kenapa? Karena perubahan dalam diri itu cuman bisa diambil atau cuman bisa berubah ketika kita berani, teman-teman. Jadi kalau kamu belum berani ya nggak akan berubah-berubah, makanya kamu harus berani dari sekarang juga. Yang ke-14, mimpi yang harus diusahakan. Nah, di sini tuh memang dijelasin banget tentang kalian harus mengusahakan mimpi. Ingat ya teman-teman, mimpi atau cita-cita itu bukan mie instan ya, yang kalian masak, kasih air, udah mateng, udah jadi dan langsung dinikmati dengan enak. Enggak kayak gitu. Mimpi dan cita-cita tuh harus diusahakan, harus melalui proses yang panjang, proses yang banyak, dan bisa jadi proses yang berliku dan berkelok-kelok kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih mau yang instan-instan ya berarti kalian belum mau untuk meraih mimpi dan cita-cita yang paling maksimal atau paling terbaik atau yang paling the best of the best gitu. Kenapa? Karena mimpi dan cita-cita yang paling baik itu didapatkan dari proses yang panjang. Jadi kalau selama ini kamu masih dalam proses panjang itu, it's okay teman-teman. Oke? Jadi selama ini jangan selalu ngomong sama orang kayak it's okay gitu, it's okay. No, sekali ini tuh ngomong it's okay ke diri kamu sendiri, karena kamu butuh banget omongan itu untuk diri kamu sendiri. Jadi ingat, sekarang harus lebih sayang ke diri sendiri, harus lebih mencintai diri kalian sendiri, karena bisa jadi cinta kalian untuk diri kalian sendiri tuh kurang. That's why selama ini kita tuh nggak bisa mencintai orang lain. Dan yang terakhir, chapter 15 yaitu bergegaslah atau terlambat. Di sini dijelasin gimana kalian tuh harus bergegas ya teman-teman. Loh, bukannya hidup itu tidak berkompetisi ya? Terus untuk apa sih kita berlomba-lomba cepet-cepetan? Untuk apa sih kita bergegas? Teman-teman, memang hidup tuh bukan perlombaan. Jadi bisa jadi timing kamu itu beda dengan timing orang lain. Tapi hidup itu harus start duluan teman-teman. Jadi harus mulai duluan. Ketika kamu mulai duluan, maka bakal banyak banget proses yang kamu hadapi duluan. Dan nanti kamu bisa survive kehidupan selanjutnya. Kenapa? Karena kamu sudah punya banyak pengalaman dan bekal di perjalanan yang pernah kamu tuju gitu. Makanya memang hidup itu bukan perlombaan, tapi harus diusahakan. Dan diusahakan ini harus sedini mungkin ya, harus sesegera mungkin. Jadi bergegaslah, jangan sampai kalian terlambat. Kalau kalian bisa untuk gak terlambat, terus kenapa harus terlambat ya dalam kehidupan? Itu dia 15 chapter atau 15 bab dari buku Brave and Unstoppable.
menjadi wanita yang berpendidikan dan memiliki value. Jangan lupa beli buku ini di description box ya teman-teman. Aku yakin aku bisa klaim 100% bahwa kalian akan semangat banget setelah baca buku ini. Kalau kalian benar-benar terinspirasi dari aku dan termotivasi dari aku percaya banget kalau kalian baca buku ini kalian bakal menjadi seorang yang lebih baik lagi di kedepannya. Dan jangan lupa di like, follow, subscribe ya teman-teman, dan di komen kalian mau bahas apa selanjutnya. Bye bye.